Dharma Wanita Persatuan Provinsi Papua Selatan sukses menggelar pelatihan e-reporting bagi anggota DWP Bovendigul, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan bebas rokok. Dinas Kesehatan Bovendigul sosialisasikan perda kawasan tanpa rokok. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Senang sekali saya Fernando Kakurung kembali menjumpai Anda dalam tayangan Infodigul edisi hari ini Rabu 16 Oktober 2024. Selain topik berita tadi, sejumlah berita lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Dharma Wanita Persatuan Provinsi Papua Selatan sukses menggelar pelatihan e-reporting bagi anggota DWP Bovendigul. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggota dalam menyusun laporan secara elektronik untuk mempermudah pengelolaan data dan informasi. Dharma Wanita Persatuan Provinsi Papua Selatan sukses menggelar pelatihan e-reporting bagi anggota DWP Bovendigul. Acara ini dipimpin langsung Ketua DWP Provinsi Papua Selatan Nyonya Andi Tenri Mandaremeng yang dilaksanakan di ruang media center Dinas Komunikasi dan Informatika Bovendigul. Ketua DWP Provinsi Papua Selatan mengatakan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggota dalam menyusun laporan secara elektronik untuk mempermudah pengelolaan data dan informasi. Selain itu, pelatihan laporan elektronik ini juga dilaksanakan untuk memperlancar, mempercepat, dan memastikan akurasi laporan setiap kegiatan DWP, di mana untuk melatih anggota agar terampil dalam literasi digital. Diakui Nyonya Andi Tenri, pelatihan serupa telah dilaksanakan di 3 kabupaten lainnya, yaitu di Asmat, Merauke, dan Bovendigul. Jadi DWP Provinsi Papua Selatan saat ini melakukan pelatihan e-reporting di Kabupaten Bovendigul. Ini sebenarnya kami itu sudah pergi ke pelatihan di Asmat, Kabupaten Asmat, Kabupaten Merauke, sekarang giliran Kabupaten Bovendigul. E-reporting ini bertujuan untuk lebih memperlancar untuk laporan setiap kegiatan DWP yang sudah ada di dalam program kerja DWP yang dibuat. Jadi setiap kegiatan DWP itu dia dilaporkan lewat e-reporting dan istilahnya supaya lebih cepat penyampaian informasinya, lebih akurat dan juga memberi kayak keterampilan buat berliterasi buat ibu-ibu yang menjadi admin. Andi Tenri menjelaskan pelaporan e-reporting harus mengikuti format penulisan yang tepat, menggunakan prinsip 5W1H dan bersifat publik, bukan untuk kepentingan pribadi. Setiap laporan DWP akan dikirimkan ke admin reporting provinsi dan akan dilanjutkan ke tingkat pusat. Melalui pelatihan ini diharapkan anggota DWP Bovendigul bisa lebih siap dan terampil dalam menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas laporan dan program kerja DWP yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Sementara itu Bapak Mama, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Papua Selatan Nyonya Andi Tenri Mandaremeng menjelaskan pentingnya pelaksanaan e-reporting dalam proses pelaporan DWP. Karena sebelum adanya sistem e-reporting, pelaporan DWP masih dilakukan secara manual, membutuhkan waktu yang lama dan seringkali menghambat efisiensi kerja. Sebelum adanya e-reporting, metode manual adalah bentuk laporan yang dilakukan melalui proses pengumpulan dan penyampaian data menjadi lebih rumit. Dengan sistem manual sering mengalami keterlambatan dalam pelaporan yang bisa mempengaruhi kinerja DWP secara keseluruhan. Ketua DWP PPS Nyonya Andi Tenri Mandaremeng mengungkapkan, sebelum adanya e-reporting, pelaporan yang dilakukan oleh para anggota DWP di setiap kabupaten menggunakan laporan manual, di mana dalam pelaporan masih melakukan pengetikan dan dokumentasi pelaporan dikirim ke provinsi, selanjutnya ke pusat.
dan hal ini dapat membuat beberapa dokumen tercecer. Tetapi dengan adanya e-reporting dapat mempercepat pekerjaan laporan Dharma Wanita Persatuan. Itu mungkin saya kan baru ya Pak, maksudnya nggak begitu lama ya, belum begitu lama jadi pengurus di DWP. Kalau dulu setahu saya itu pelaporannya masih dalam manual. Jadi ibu-ibu mungkin membuat pelaporannya apakah diketik, masih sistemnya ya, diketik apa segala macam, bikin laporan itu mereka kirim ke DWP Kabupaten, terus dari DWP Kabupaten itu dikirim lagi ke provinsi dikirim lagi ke pusat. Itu kan memakan waktu dan bisa saja itu dokumen kan hilang di jalan Pak, karena kan dia berjenjang ya. Kalau reporting kan masukkan datanya, cuma duduk santai sambil minum teh, makan snack, bikin laporan, masukkan laporannya itu langsung dia terkonek langsung ke pusat. Itu jadi dari unsur pelaksana kabupaten, misalnya dia ke kabupaten naik ke provinsi langsung ke pusat. Itu untuk memudahkan saja dalam pelaporan. Andi Tenri Mandareming mengungkapkan dalam pelatihan para peserta antusias mengikuti sesi pelatihan yang diselenggarakan dengan pendekatan interaktif termasuk praktik langsung menggunakan perangkat lunak e-reporting. Dengan adanya pelatihan ini, DWP Papua Selatan berharap dapat menciptakan anggota yang lebih siap menghadapi era digital dan meningkatkan kontribusi mereka dalam pembangunan daerah. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana. Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ini bapak, ini ibu. Dulu katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Penjabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Bovendigul, Nyonya Pamfilia Wagio, mengapresiasi dan berterima kasih kepada tim PKK Provinsi Papua Selatan yang telah memberikan bantuan bahan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan manfaat. Apresiasi ini diberikan karena kepedulian dan komitmen tim penggerak PKK Provinsi Papua Selatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bovendigul. Hal ini sangat membantu warga Bovendigul, terutama di tengah tantangan ekonomi yang selama ini dihadapi. Selaku Ketua Tim Penggerak PKK Bovendigul, Nyonya Pamfilia Wagio mengatakan bantuan ini diberikan karena adanya upaya dan kerja keras anggota Tim Penggerak PKK Bovendigul yang sudah 3 kali menerima penghargaan dari pusat. Bantuan bahan sembako sebanyak 200 paket ini menjadi bentuk apresiasi dan telah disalurkan secara simbolis serta akan dibagikan kepada warga penerima manfaat. Tentunya kami menerima bantuan ini bukan serta-merta itu datang seperti itu bantuannya. Namun ini juga bagian ada upaya kerja oleh tim penggerak PKK
Kabupaten Bovendigul yang sudah 3 kali memenangkan, memperoleh atau mendapat penghargaan dari pusat kepada kami di Kabupaten Bovendigul. Untuk itu bagian daripada apresiasi atau penghargaan itu diberikan kepada kami Kabupaten Bovendigul yang saat ini terrealisasi atau telah diserahkan kepada kami, dan kami sudah saksikan bersama juga bahwa penyerahan itu langsung kepada penerima manfaat. Jadi bantuan tidak singgah atau tidak kemana, tetapi langsung kepada penerima manfaat, yang kami mendapat 200 bantuannya, dan yang mewakili saat ini 25 orang, dan akan kami salurkan sisanya. Nyonya Pamfilia menekankan bantuan ini merupakan wujud nyata kepedulian dan komitmen tim penggerak PKK Provinsi Papua Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bovendigul. Diharapkan bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, dan kerjasama ini terus berlanjut untuk membantu mengurangi beban hidup masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Basudara dong semua, kita beralih ke berita lainnya. Dinas Kesehatan Bovendigul menggelar sosialisasi peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di tempat umum. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan bebas rokok demi kesehatan bersama. Sosialisasi dilakukan dengan penempelan stiker di berbagai lokasi strategis seperti di sekolah dan tempat umum lainnya. Stiker tersebut berisi informasi penting tentang larangan merokok dan sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Bovendigul, Maria Lepong mengatakan, kegiatan sosialisasi KTR ini dengan melakukan penempelan stiker untuk penerapan kawasan tanpa rokok di tempat-tempat umum, baik di kantor-kantor, di sekolah, bandara, serta rumah sakit dan tempat umum lainnya. Ke depan akan dilakukan tindakan kepada yang melanggar, baik itu individu maupun instansi. Kegiatan di hari ini adalah penerapan KTR atau kawasan tanpa rokok di tempat-tempat umum, baik kantor-kantor, sekolah-sekolah, tapi juga daerah-daerah yang terutama bandara dan tempat-tempat umum lainnya, di mana di hari ini merupakan sosialisasi dan penempelan stiker, dan tentunya ke depan akan dilakukan penindakan bagi yang melanggar, baik individu maupun instansi yang bersangkutan. Maria juga mengungkapkan ini merupakan sosialisasi yang kedua dengan menurunkan 2 tim, di mana masing-masing dibagi sesuai wilayah dengan tugas dan tanggung jawab. Perda KTR ini merupakan upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat, terutama anak-anak dan wanita hamil serta para perokok pasif dari paparan asap rokok. Sementara pihak Dinkes hanya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya merokok dan pentingnya menciptakan lingkungan yang sehat. Kesempatan itu tim penegak Perda KTR juga ikut mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka untuk mendapatkan udara bersih dan sehat. Selain penempelan stiker, pihaknya juga mengadakan diskusi dan tanya jawab dengan masyarakat untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai Perda KTR tersebut. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat bisa lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan mendukung upaya pemerintah menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan Basudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan.
memang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Momentum HUT Persekutuan Pemuda Gereja Protestan Indonesia di Tanah Papua yang ke-39, pemuda diminta menjadi garda terdepan, mewujudkan kedamaian dan keadilan dalam konteks demokrasi yang sementara berlangsung. Perayaan Hari Ulang Tahun Persekutuan Pemuda Gereja Protestan Indonesia di Tanah Papua Bovendigul yang ke-39 dilaksanakan di Jemaat Bethel Tanah Merah. Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari ini mengusung tema memberdayakan pemuda gereja di era digitalisasi. Dalam sambutannya, Ketua Kompel Klasis Bovendigul, Aryok Saranga mengatakan, pemuda harus menjadi pribadi yang dewasa, baik dalam pola pikir maupun tindakan, agar dapat melangsungkan pelayanan dalam wadah lembaga persekutuan PPGPI Papua. Menurutnya wadah PPGPI saat ini yang telah berusia 39 tahun, di mana ada sukacita dan kebanggaan tersendiri sebagai pengurus yang dipercaya menjadi pelayan bagi rekan-rekan pemuda. Pemuda harus siap dan berani mengembangkan diri sebagai garda terdepan, mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan dalam konteks demokrasi yang sementara berlangsung. Usia yang boleh dikatakan telah dewasa atau telah matang, sehingga sebagai pemuda-pemudi GPI Papua kita juga dituntut untuk menjadi pribadi dan persekutuan yang dewasa, baik dalam pola pikir maupun tindakan nyata, guna memajukan pelayanan dalam wadah dan lembaga tercinta GPI Papua. Diharapkan ke depan, para pelayan GPI Papua melakukan identifikasi secara konferensif terhadap dampak dan pengaruh globalisasi pada pelayanan kategorial pemuda PPGPI Papua, sehingga dampak dan pengaruh negatif globalisasi tidak dapat mempengaruhi misi panggilan gereja. Diketahui pada pelaksanaan HUT PPGPI Papua Bovendigul yang ke-39, dihadiri seluruh persekutuan pemuda gereja seklasis Bovendigul yang terdiri dari 9 jemaat, yaitu Jemaat Bethel Tanah Merah, Rehoboth Ayarop, Emmanuel Kilo 3, Diaspora Mendip Tanah, Diaspora POPB Getentiri, Sion Getentiri, Orait Labora Kem 19, dan Jemaat Eklesia BCA. Tim Liputan Digul TV, Nober, mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dok semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nup bagen, gup bagenep, nup bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.